Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanarata Wijaya. Saya dari kelas 11 TKJ 1 atau Aksio. Saya akan membahas tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Teknologi jaringan berbasis luas atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara dengan menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Dan ada fungsi WAN. Fungsi WAN ada 5. Yang pertama, efisiensi perpindahan arus informasi. Yang kedua, menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat arus informasi dengan komunikasi. Yang keempat, mencegah terjadinya miskomunikasi. Dan yang kelima atau terakhir, menghemat biaya operasional. Lalu saya akan membahas kelebihan WAN. Kelebihan WAN ada 5. Yang pertama, berbagi informasi atau file. Yang kedua, dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, sistem jaringan yang besar dan luas. Yang keempat, berbagi resource dengan koneksi. Dan yang kelima atau terakhir, transfer file jarak jauh dapat dilakukan. Lalu kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan WAN ada 4. Yaitu yang pertama, biaya operasi yang mahal. Yang kedua, memerlukan keamanan yang sangat baik. Yang ketiga, WAN lebih sulit dan rumit saat pengoperasiannya. Yang terakhir atau keempat, rentan terhadap hacker. WAN juga memiliki karakteristik. Karakteristik jaringan WAN ada 5. Yang pertama, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cangkupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang terakhir atau kelima, bekerja pada layer fisikal dan data link dari layer OSI. Itu 5 karakteristik jaringan WAN. Selanjutnya, perangkat WAN. Perangkat WAN ada 6. Yang pertama, router. Yang kedua, ATM switch. Yang ketiga, modem dan CSU atau DSU.
Yang keempat, communication server. Yang kelima, ada multiplexer. Yang terakhir atau keenam, ada X.25 per frame relay switch. Dan yang terakhir, di sini kita ada jenis-jenis WAN. Yang pertama ada reset line, koneksi dedicated point to point, merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai atau melakukan pengiriman data. Yang kedua, circuit switch-no. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. Yang terakhir ada packet switching. Pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Itulah pengertian fungsi, kelebihan, kekurangan, karakteristik perangkat jenis-jenis WAN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya adalah satu router ATM switch, 3-nya itu modem.